Nama saya Sarmila Jayanti, saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Tanah Jamboe. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru dari SMA Negeri 1 Tanah Jamboe yang tidak lain juga merupakan rekan saya di SMA Negeri 1 Tanah Jamboe. Assalamualaikum Bu Marisa. Bagaimana kabarnya Bu? Hari ini kabarnya sehat. Ya, kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya. Nah, tujuannya itu untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Tujuan lainnya yaitu saya akan melakukan pra-observasi ini untuk melihat persiapan awal Ibu sebelum nantinya Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas agar Ibu dapat memiliki kesiapan yang matang serta lebih percaya diri lagi untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, hal ini diharapkan agar muridnya dapat mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu Marisa? Nah, bersedia ya Bu ya untuk mendapat beberapa pertanyaan dari saya? Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang saya akan tanyakan terkait percakapan pra-observasi ini. Pertama yaitu nantinya Ibu akan membawakan materi dan tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Baik, hari ini saya perkenalkan dulu nama saya Marisa Esti. Hari ini saya akan membawakan materi yang akan saya bawakan nanti adalah tentang wirausaha ternak unggas petelur. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah saya mengharapkan siswa dapat mengenal jenis-jenis unggas petelur. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keuntungan dari wirausaha unggas petelur. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui sarana dan prasarana dalam membangun wirausaha unggas petelur. Berarti di sini Ibu tadi menjelaskan tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengenal jenis-jenis unggas. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui keuntungan dari peternak wirausaha dari peternak unggas tersebut. Dan yang ketiga tadi sarana dan prasarana dari wirausaha ya. Terus Bu, untuk pertanyaan yang kedua nih, area pengembangan yang ingin Ibu capai, maksudnya itu di bagian apa siswa dapat mengembangkan area keduanya atau Ya. Untuk tahapan kali ini ada 2 area yang ingin dicapai, yaitu area yang pertama pengetahuan siswa. Di sini siswa tahu tentang wirausaha unggas petelur itu apa saja, dan yang kedua adalah keterampilan siswa dalam menyampaikan materi. Berarti nanti keterampilannya itu dalam bentuk presentasi ya? Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya sebelum melakukan pembelajarannya pasti kita melakukan rancangan pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan mungkin model ataupun metode dan ataupun strategi yang akan Ibu terapkan nantinya bagaimana? Rancangan pembelajaran ini yang pertama metode yang saya lakukan adalah metode diskusi. Nah, di sini saya berharap siswa tersebut dapat berdiskusi atau bekerja kelompok untuk menyelesaikan materi tentang wirausaha unggas petelur. Nah, sedangkan strateginya saya berharap dengan melakukan penarikan strateginya saya di sini untuk membuat kerja kelompok. Nah, caranya saya menarik tos nama siswa dengan catatan per kelompok itu ada beberapa orang. Kenapa saya mau melakukan hal tersebut? Karena saya tidak ingin mereka cemburu. Nah, kalau saya pilih sendiri nanti mereka akan cemburu, atau mereka memilih sendiri juga akan mereka cemburu, tidak ada keadilan. Jadi dengan tarik tos siapapun yang kena mereka harus ikut. Berarti
nanti metode yang akan Ibu jalankan yaitu metode diskusi, dan strateginya yaitu kerja kelompok dengan cara Ibu menarik nos agar siswanya merasa keadilan Bu ya, tidak merasa cemburu. Terus sekali Bu. Dan yang terakhir, yang keempat nih Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah yang pertama PPT dan PDF, dan yang kedua bahannya adalah dengan menggunakan laptop dan infocus. Berarti Ibu nanti akan menampilkan bahan pengajarnya melalui PPT di laptop ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu bisa melakukan pembelajaran? Misalkan itu di kelas berapa, harinya kapan, dan waktunya? Pembelajaran tentang unggas petelur ini akan saya lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2023 di kelas 3 Unggul 2, tepatnya itu di jam 12.20 jam 7.08. Berarti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 di kelas 3 Unggul 2 dan pada pukul 12.20 ya, tepatnya itu di jam 7.08. Nah, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu pada waktu yang telah Ibu tentukan tadi untuk mencatat proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Lalu setelah kita melakukan observasi, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Setelah itu kita akan menjalankan proses yang namanya pasca observasi, di mana nantinya saya juga akan didampingi oleh pengajar saya dan menanyakan proses jalannya kepada Ibu di kelas. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mudah-mudahan dengan hasil diskusi kita hari ini kita bisa saling menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan juga kita bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pastinya dengan adanya persiapan tadi yang telah kita lakukan di percakapan sebelumnya ya, jadi mungkin nanti akan ada penambahan ilmu. Terima kasih Bu Marisa atas waktunya, kita sudah berbincang-bincang dan sampai jumpa di tahapan observasi kelas supervisi akademik nanti, dan nantinya setelah itu kita akan ketemu lagi di pasca observasi. Nah, cukup sekian dari sesi percakapan pra observasi kami bersama saya Samila Jayanti dan rekan saya Ibu Marisa SD. Sampai bertemu di sesi observasi dan juga pasca observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa supaya kita diberi pelajaran, kalian bisa menerima semua kerja hari ini, semua yang hari ini kalian bisa menerima. Oke, berdoa ini. Coba dari dulu ya. Kita mulai. Ada siapa? Hadir Bu. Ahmad Nanda Rizky. Hadir. Amalia Asyifa Ayu Fatimi dan
masalah. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kelas minggu yang lalu kita udah belajar tentang materi apa? Minggu yang lalu kita belajar tentang materi berarti minggu ini kita masuk ke materi budidaya obat bertelur. Sebelum kita masuk ke presentasi, kita buat dulu kesepakatan kelas nih. Soalnya ada beberapa kali kita lihat kesepakatan kelas nggak ada kan? Lagi presentasi, lagi ngapain? Yang pertama masuk tepat waktu, boleh nggak? Boleh. Kemudian yang kedua menghargai kawan yang sedang presentasi. Betul. Yang ketiga menghargai segala pendapat kawan. Boleh kasih pendapat, boleh disanggah, boleh kasih saran, silakan. Tetapi saling menghargai. Yang keempat, pada saat mau bertanya, silakan angkat tangan dulu selalu bertanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengerti manfaat tentang wirausaha budidaya unggas petelur. Apa sih budidaya itu, manfaatnya apa buat kita? Apakah hanya sekedar buat tahu oh ini bebek, ini ayam yang pergi budidaya aja, atau ada manfaat lain? Yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis unggas petelur. Kalian tahu nih bahwasanya ayam unggas bisa dipelihara, bebek juga unggas bisa dipelihara. Namun ada beberapa jenis unggas lain yang bisa kita budidaya. Contohnya apa? Puyuh dan lain-lain. Nah, baik, sesuai kesepakatan kita minggu lalu, hari ini berarti yang tampil kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Baik, kita lanjut aja. Kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Yang lainnya setelah mereka presentasi, silakan tanyakan. Oke, boleh. Sesuai dengan kesepakatan kelas tadi, tolong saling menghargai. Nanti terakhir sama-sama kita tarik kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan dari hasil tugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak banyak basa-basi. Berdirinya kami di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi di sini kami mau presentasi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggota saya Rahma Masuna, saya Irfani. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi bab 3 yang berjudul Wirausaha Produk Budidaya Unggas Petelur. Oke, selanjutnya materi ini akan dipaparkan oleh Kacana Kora. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wirausaha produk budidaya unggas petelur. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu unggas. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkannya, kita mengenal unggas petelur dan unggas daging. Tapi kali ini kita hanya membahas unggas petelur. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai 5 jenis unggas petelur. Unggas petelur yang pertama yaitu ayam. Ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Apa hubungan dari budidaya telur dengan ketahanan pangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Masuna. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jika unggas petelur diberi obat-obatan, apakah akan berpengaruh terhadap telur yang dihasilkan? Baik, ini saya akan menjawab.
Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika obat tersebut beri obat tambahan, apakah akan berpengaruh terhadap telur yang dihasilkan? Jawabannya adalah sangat berpengaruh. Karena jika obat tersebut diberi pada badan, maka dia akan tumbuh dengan sehat sehingga telur yang dihasilkan pun akan musnah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dari saya berkoordinasi jadi apa sih yang dimaksud dengan budidaya telur itu adalah budidaya di mana artinya mengelola atau menjaga telur hasilnya. Saya kasih upload dulu buat nah, berarti hari ini kalian sudah belajar tentang wirausaha unggas petelur. Nah, sekarang kita tadi kesimpulan sama-sama. Kira-kira apa kesimpulan dari hasil belajar hari ini? Ada yang mau kasih tanggapan kesimpulan? Dan silakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengambil kesimpulan yang telah dipresentasi oleh kelompok 1, yaitu kesimpulannya adalah manfaat wirausaha produk budidaya unggas petelur, yaitu manfaatnya menjadi wirausaha produk budidaya unggas petelur sebagai usaha yang penting dalam kebutuhan, yaitu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan, yaitu seperti protein. Yang kedua adalah meningkatkan pemasukan ekonomi kepada orang-orang sekitar kita. Ada lagi kesimpulan yang bisa kalian ambil hari ini? Boleh, silakan Nadia. Saya akan memberikan hasil presentasi dari kelompok 1. Dapat kita simpulkan hasil pemaparan dari kelompok 1 bahwa unggas petelur memiliki beberapa jenis seperti ayam, itik, angsa, bebek, dan lain-lain. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Itu kesimpulan dari Nadia. Ada lagi satu orang lagi yang kesimpulannya. Oke, Farisha Nabila. Ada kesimpulan dari presentasi nomor 1 yaitu tentang menguntungkan. Apa sih keuntungan dari membudidayakan unggas petelur? Membudidayakan unggas petelur sangat menguntungkan bagi pihak yang memproduksi dan bagi pihak yang mengonsumsi. Kenapa sih menguntungkan? Karena unggas petelur dapat menghasilkan telur yang berprotein hewani untuk kebutuhan manusia. Itu bagi pihak yang mengonsumsi, dan bagi pihak yang memproduksi itu dapat menghasilkan penghasilan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Siapa yang mau memberikan tanggapan dan flashback tentang hari ini? Oke, silakan Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah tanggapan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Menurut saya, pembelajaran hari ini tuh cukup efektif dan menarik ya, karena kita tuh dapat melihat secara langsung gambar dan paparan materi yang telah ditayangkan di depan, dan penjelasan pada materi tersebut cukup bisa diterima dengan jelas, tidak monoton. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjut kembali materi yang sudah kita tentukan minggu lalu ya. Sama kita akan tarik tos kembali siapa yang didatang karena presentasi. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Samila Jayanti, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jawa Barat. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tanah Jaturi. Nah, pada sesi pasca observasi ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya yaitu
yaitu Ibu Marisa SD sebagai guru yang telah diobservasi sebelumnya, dan juga saya bersama dengan pengajar praktik saya yaitu Bapak Zulfan Fadli. Assalamualaikum Pak Zulfan Fadli. Assalamualaikum Bu Marisa. Tujuan dari observasi kita ingin melakukan evaluasi terhadap jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Ada pun beberapa pertanyaan terkait observasi ini. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran siswa? Ibu teman-teman, perasaan saya setelah observasi di kelas saya sangat senang. Jangan saja Bu ya. Menurut pengamatan Ibu dalam proses pembelajaran kemarin, apa yang menjadi kekuatan Ibu? Dari hasil pengamatan saya, yang menjadi kekuatan saya adalah saya bisa menempatkan peserta didik dalam posisi yang nyaman dan kondusif. Berarti Ibu bisa menempatkan anak-anak itu dalam posisi yang rapi, aman, dan kondusif ya. Nah, karena Ibu telah memberikan kekuatan Ibu tersebut, bisa disebutkan dari angka 1 sampai 7, kira-kira Ibu berada di posisi berapa? Kalau menurut saya dari angka 1 sampai 7 berarti saya Ya, berarti sudah lumayan ya. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali nih area pengembangan apa saja yang Anda lakukan selama proses pembelajaran? area pengembangan yang saya lakukan selama pembelajaran di kelas yaitu area pengetahuan dengan area keterampilan yang saya kembangkan. Pengetahuan dan keterampilan ya. Bisa Ibu sebutkan langkah-langkah ataupun tahapan selama proses pembelajaran tersebut? Pada saat pembelajaran itu saya membagikan mereka menjadi beberapa kelompok di mana strategi yang saya lakukan adalah dengan cara mencari nama mereka. Kebetulan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu di kelas 2, jadi saya menganggap mereka itu kelas yang memang anak-anak pilihan. Saya menarik terusnya supaya tidak ada kecemburuan sosial di antara mereka. Berarti area pengembangan Ibu tadi yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan, dan lalu strategi yang Ibu lakukan yaitu dengan menarik proses ya biar mereka itu merasa adil. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran? Tentunya pasti ada kendala yang kita hadapi. Ternyata masih ada siswa yang memang kurang aktif. Kemudian masih ada siswa yang memang kurang pede, bukan tidak mau, tapi mereka kurang pede untuk tampil di kelas. Bisa Ibu ceritakan kenapa sih hal itu bisa terjadi? Menurut saya hal itu bisa terjadi karena mungkin mereka masih didominasikan oleh siswa-siswa yang aktif, sehingga siswa yang kurang aktif tadi merasa minder untuk mereka tampil di depan. Berarti terkait dengan tadi hal yang kekurangannya itu ada anak yang minder ya dan kurang percaya diri, dan ada juga anak yang lebih percaya diri. Nah, rencana Ibu agar lebih baik ke depannya ini bagaimana? Rencana saya akan membagikan kelompok mereka sesuai dengan tingkatan kecerdasan mereka, yaitu dari segi aktifnya, kurang, dan sedangnya. Ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana tersebut akan terrealisasikan? Insya Allah akan memberikan. Ya, mudah-mudahan rencana Ibu dapat terrealisasikan dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih banyak Bu Marisa. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi pengajar saya untuk memberikan umpan balik terkait dengan sesi pasca observasi. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada saya observasi ini bisa kita sudah
ini sangat tepat berusaha sudah hal terhadap segala kekuatan ataupun kelemahan yang didapati oleh Melisa untuk dikembangkan ke depannya nanti. Sementara untuk Melisa alhamdulillah ya melalui kegiatan coaching ini saya melihat Bu Melisa sudah mengetahui secara keseluruhan Terima kasih banyak Pak Gubernur Fadil telah memberikan pandangan kepada kami terkait pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian sesi pasca observasi telah selesai dilaksanakan, mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mansa dan juga Pak Gubernur Fadli. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.